warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasrotur Ilmi Mukti SPDI, CGP Angkatan 11 dari SDN 2 Pesawahan, Kota Bandar Lampung. Dengan fasilitator Bapak Miftahul Aziz dan pengajar praktik Ibu Berti Krisdiana. Izinkan saya untuk memaparkan demonstrasi konstekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Indonesia. Jasanya yang paling dikenal tentunya adalah saat mendirikan Taman Siswa. Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan, seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Atas jasanya dalam dunia pendidikan, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden RI Soekarno pada tanggal 28 November 1959. Selain itu, tanggal kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Ia memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Karakteristik pembelajaran yang berpihak pada murid diantaranya: yang pertama, manusia merdeka; yang kedua, mengembangkan bakat dan minat siswa; yang ketiga, kodrat anak. Manusia merdeka menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah manusia yang merdeka sehingga pendidikan harus berpihak pada murid agar anak selamat dan bahagia baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka merupakan manusia yang hidup tidak bergantung pada orang lain baik secara lahir maupun batin, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Mengembangkan bakat dan minat siswa. Pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki masing-masing anak. Bakat adalah kemampuan bawaan dari lahir, sedangkan minat terbentuk selama proses tumbuh kembang anak. Bakat yang dimiliki anak tidak selalu berhubungan dengan akademis maupun kemampuan kognitif. Namun, bakat bisa jadi berhubungan dengan hal-hal yang bersifat sosial seperti kemampuan berkomunikasi dan sebagainya. Dalam pembelajaran, guru melakukan asesmen diagnostik untuk dapat lebih mengenal karakteristik anak dan mengembangkannya potensi berdasarkan bakat dan minat anak. Yang ketiga, kodrat anak. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak supaya dapat mencapai kodratnya sesuai alam dan zamannya. Cara belajar murid pada masa kini tentunya sangat berbeda dengan murid zaman dahulu. Salah satu yang terlihat menonjol yakni anak zaman sekarang lebih dapat menguasai teknologi dibandingkan orang tua. Untuk itu, sebagai pendidik harus bisa adaptif terhadap perkembangan zaman sehingga proses tumbuh kembang anak dapat optimal. Agar dapat bersaing di era revolusi industri, seorang pendidik dituntut untuk dapat memaksimalkan kemampuan anak, keterampilan seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo. Seorang guru harus mampu memberikan suri tauladan atau contoh yang baik bagi muridnya. Yang kedua, Ilmadiah Mangunkarso. Seorang guru adalah pendidik
yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Yang ketiga, Tuturi Handayani, seorang guru sebagai penuntun, penompang, petunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak murid. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid tidaklah mudah. Terdapat tantangan yang harus dihadapi. Tantangan yang pertama adalah masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Tantangan yang kedua, kemampuan guru yang belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan dan berpihak kepada murid. Tantangan tersebut harus dicari solusinya agar terciptanya pendidikan yang berpusat pada murid. Solusinya adalah yang pertama, menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif. Yang kedua, guru mengikuti pelatihan, seminar, workshop untuk mengembangkan keterampilan dan penguatan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. Yang ketiga, guru tidak boleh bosan dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Agar dapat menciptakan suasana lingkungan yang berpihak terhadap murid, di sekolah saya menerapkan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berpihak pada murid di sekolah kami diantaranya kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Yang berikutnya, kegiatan literasi. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan minat baca dan tulis pada peserta didik. Yang berikutnya, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan bervariasi. Kegiatan pembelajaran ini dengan memanfaatkan teknologi alam sekitar dan media yang tepat dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa masing-masing. Di sekolah kami juga melakukan kegiatan pembiasaan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kegiatan ini untuk mentransfer nilai-nilai karakter dan budi pekerti. Bapak Ibu guru hebat, jadilah pendidik yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pelajaran yang berpihak kepada murid. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam guru penggerak.